Halo semuanya, welcome back to this channel dan kita masih di modul design pattern dan refactoring ya. So, di video kali ini kita belajar design pattern yang lumayan unik ya, namanya singleton pattern. So, this is a pattern ya, design pattern satu-satunya yang hanya terdiri dari satu kelas aja ya. Ya, kalian nggak salah dengar ya, hanya satu kelas aja nih, singleton pattern. Mungkin kalian bingung, lah ini maksudnya apa gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, kita bahas ke problemnya dulu ya, singleton pattern ini gimana. Let's say kita ada DB connection ya. Sebuah kelas namanya database connection. Jadi ini sebuah kelas yang yang mempunyai um, apa namanya? Kelas ini dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke database ya. Jadi ada URL-nya, mau pakai Postgre, MySQL dan sebagainya ya. Terus ada user, ada password juga nih di sini. Ya. Nah, kemudian kalau mau get connection berarti gini ya, ada data manager. Kita perlu import dulu jar-nya ya, postgre.jar atau MySQL jar-nya, terus get connection, URL user sama password-nya harus sesuai. Nah, ini simple lah ya, database connection. And then, kemudian ada main nih ya, public class main. Terus di sini ada public static void main juga. Nah, di sini kita bikin database connection-nya ya. New database connection. Nah, kita coba lihat ya perbandingannya dengan code yang pernah kita buat dulu ya, dulu banget. Ada di database ya. Kita close dulu projectnya, terus kita coba open ya. Kita di documents, terus eh GitHub, relational DB, driver demo. Oke, kita coba buka. Jadi kita refresh lagi ya cara connect ke database itu dengan cara seperti ini. Ya, ada URL, ada user sama password. Terus kita bisa ini driver manager.connection URL sama prop-nya apa. Ya, terus ini connection. Nah, ini ya, ini semua ini mau kita encapsulate ke satu ini database connection. Ya, karena untuk SRP ya, single responsibility principle gitu. Jadi satu kelas ini hanya mengandung semua hal yang berkaitan dengan koneksi ke database. Jadi nanti dia langsung DB connection di sini, terus get connection. Ya, terus get connection di sini. Nah, seperti itu. Nah, terus ketika connection selesai, dia ngapa-ngapain ya di sini query, insert dan lain sebagainya, terus dia close. Terus yang mau connect lagi, ya ini adalah suatu metode yang benar ya. Jadi ini close dulu, terus kalau misalkan di sini agak panjang ya prosesnya agak panjang, baru dia connect lagi gitu. Kenapa? Kalau dia ya ini di luar design pattern lah ya. Jadi kalau dia ini nggak close ya, ini panjang, dia akan nunggu teman-teman ya. Koneksinya akan ditunggu, jadi database-nya akan berat gitu. So, kalau misalkan udah selesai query, selesai, baiknya langsung di close. Kalau mau query lagi, buka connection lagi, terus close lagi. Nah, dengan hal seperti ini nggak ada masalah teman-teman ya. Masalahnya adalah ketika ini, ya ketika let's say di sini, ya kita mau bikin ini lagi. Entah sengaja atau nggak sengaja ya, kita lupa kalau ada ini, terus kita bikin lagi database connection di sini. Ya, database connection. Ya, terus ada DB connection 2, misalkan gitu ya, DB connection 2. Connection 2. Nah, ini somehow ya let's say scope kita hanya di satu database aja lah ya. Satu database doang, kita nggak punya dua database. Jadi ini dia new lagi nih di sini di bawah. Dia new lagi. Ya. Nah, ini akan menimbulkan redundansi ya, database connection menimbulkan redundansi gitu. Nah, akan semakin berat lagi ya apabila connection ini ya itu um, kita taruh di sini ya. Jadi connection ini dia mengandung sebuah state ya yang menghubungkan aplikasi dengan database. Terus kalau lupa ya, kalau lupa kita bikin connection lagi, kita bikin connection lagi, ini lupa di close atau lupa kalau kita udah pernah bikin gitu. So singleton pattern itu adalah pattern yang digunakan ya untuk mengenforce kita supaya sebisa mungkin ya supaya kelas ini hanya bisa di new sekali ya, hanya bisa dibuat sekali doang.
Kalau new 2 kali itu nggak bisa. Ya. Tapi gimana caranya gitu? Kan nggak ada metode khusus gitu loh. Kayak gimana gue bisa detect apakah dia udah ada di memori atau belum ya. Jadi yang ada di memori nanti satu objek ini ya tetap connection cuma ada di sini gini ya, nggak ada lagi yang serupa gini, nggak bisa di new lagi gitu. Nah coba kalian pikir dulu deh, gimana sih caranya supaya em, kita nggak bisa new lagi ya. New cuma sekali doang di the whole runtime of application gitu ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi ketika dia ada let's say ini sebuah objek lah ya, sebuah objek dia mau berusaha masuk ke sebuah memori pool lah ya yang ada di di heap sebuah aplikasi. Dia mau masuk ternyata full gitu ya. Terus dia mau masuk itu lagi ternyata full ya. Tapi ya ternyata sama ini orangnya gitu. Ya, berarti anggap aja yang di satu memory pool ini ya, suatu heap cuma ada satu objek aja gitu ya. Objek lain udah nggak bisa masuk ke sini. Seperti itu kira-kira. So, um, ini sebuah pattern yang unik juga, yang mind blowing juga ya, sama seperti dekorator. Tapi menurut gue dekorator lebih the top one lah ya, singleton ini nomor 2 menurut gue. Ya. Secara ini ya, secara the way of thinking orang bisa membuat seperti ini nih keren banget sih. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk kelas singleton ya. Nah, jadi ya seperti inilah ya. Ini adalah kelas seperti DB connection tadi ya. Kita coba bikin di sini aja deh supaya GitHub-nya banyak singleton pattern ya. So di sini kita ada satu kelas doang ya di sini ya, singleton pattern. Oke, udah. Kok singleton pattern? Sorry. Singleton doang ya. Nah, bagaimana supaya kelas ini ya hanya dibuat sekali doang ya. Jadi kita nggak boleh. Jadi ini kuncinya teman-teman. Kita nggak boleh menggunakan. Nah, sini kita nggak boleh menggunakan new ya. Kenapa? Karena kalau new ya kita nggak bisa merestrict ini di newin lagi gitu. Nah, kita nggak bisa membuat ini. Nah, kita nggak bisa memaksa gitu ya. Misalkan mau kita if pun di sini, kita bingung if apa gitu ya. Isinya apa gitu. Coba kita lihat ya, generate dari AI-nya. Nah, ini aneh gitu ya, karena ini nggak mungkin null. Ini udah pasti sukses gitu ya. Jadi aneh nih, kita nggak bisa taruh if apa gitu. Kita nggak bisa ngecek apakah singleton ini kelas yang sama itu udah ada di memori atau belum. Ya, jadi kunci pertama ya kita nggak boleh pakai new. Ya, itu adalah hint pertama teman-teman. Apakah kalian udah menemukan solusinya ya? Nah, kalau kalian udah menemukan, kalian benar genius sih ya. Tapi gue percaya sih mostly kalian mungkin belum tahu gimana caranya ya. So, gimana caranya supaya kita nggak boleh pakai new? Karena aneh, ini kan udah metode Java ya, new singleton. Mungkin kalian ingat ya, singleton ini apa? Ini adalah constructor function, teman-teman. Ya, ini adalah constructor function yang ada di sini kan biasanya kita buat seperti ini. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya ini nggak bisa dipanggil dari main Java? Ya. Kalau di sini kalian udah paham belum ya kira-kira? Eh harusnya sih udah paham ya. Ini apa yang diganti supaya dia nggak bisa dipanggil di sini gitu. Kalau kalian jawab ini berarti benar. Ya. So, ini kita buat private. Nah, ini kalian mungkin baru lihat nih ya. Ada sebuah private constructor. Ya, aneh gitu. Nah, jadi ini bingung. Buatnya gimana gitu. Nah, kita bisa buat dengan apa namanya? Pakai ini ya, pakai public static get instance. Nah, sekarang kita apa ya? Mindsetnya itu bukan buat, tapi kita mau ambil aja gitu ya. So, kita cuma mau get instance aja dari sini. Get instance-nya singleton gitu. Nah, kenapa kita buat static? Karena kan kita in the first place, kita nggak ada objek. Ya, nggak ada objek singleton-nya. Jadi gimana in the first place kita mau manggil sebuah method yang nggak ada objeknya gitu.
yang even di new pun nggak bisa. That's why kita pakai static ya, yang terikat oleh kelasnya, singletonnya. So di sini kita langsung aja di sini singleton ya. Kok signature sih? Singleton terus dot ya get instance gitu. Ya, tapi ingat get instance ini harus returnnya singleton ya, sama dengan kelas ini gitu. Ya. Ini juga sebuah metode baru lagi nih ya. Sebuah kelas ya, dia ada metode yang return kelas ini. Seperti itu. Baru di sini ya, return new singleton. Jadi konstruktornya di sini apa untuk membuat metode untuk membuat objek itu ada di dalam kelas ini lagi gitu. So kita cuman singleton get instance itu doang aja gitu ya. So seperti itu teman-teman ya. Nah, terus nah ini kan sama aja. Ini masih apa namanya? Masih violating lah ya. Kenapa? Karena ini singleton get instance, dia new kan, new singleton. Terus ini dia new lagi ya. Jadi kita harus mengenforce ini supaya eh, nggak selalu new-new terus gitu. Gimana caranya? Nah, kita simpan objeknya di kelas ini gitu ya. So kita simpan di sini objeknya private static ya, singleton. Ini pakai static ya, karena semuanya pasti static untuk berkomunikasi dengan yang di luar. Singleton instance. Oh sorry, kenapa static? Karena ini terkait oleh kelas ini ya, tidak terkait oleh objeknya ya. Jadi seperti ini ya, ini untuk menyimpan instance-nya singleton. Jadi in the first place ini pasti null. Ya, in the first place ini null. Atau lebih enak gini deh, supaya lebih... sebentar. Oh, iya benar, awalnya null kan ya. Jadi ketika ini di load di Java, ini udah null nih, instance. Ya, jadi awalnya null. Nah, kemudian ketika ini dipanggil ya, singleton ini dipanggil, ini dia baru buat instance-nya gitu ya. Berarti uh, instance di sini sama dengan new singleton gitu ya. Yang ini sekarang kita bikin instance-nya aja, kita return instance-nya ini. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalian harus pelan-pelan lagi ya mikirnya. Jadi di sini ada sebuah instance yang menyimpan apakah ada objek yang kelasnya singleton ya, yang kelasnya ini. In the first place null kan ketika ini Java-nya di load. Nah, kemudian ketika ini get instance dipanggil, dia return instance-nya ya. Nah, tapi kok gini dia ini pasti null terus nih gitu karena ini nggak pernah dipanggil. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya ini pakai if. Kalau instance-nya null, nah baru instance-nya new singleton gitu. Ya, baru instance-nya sama dengan ini ya. Ini nggak usah new lah ya. Ini singleton doang bisa nggak sih? Oh nggak bisa ya. Ya. Oh oke. Okay. Ini berarti udah nggak perlu ya, karena ini sama halnya dengan ini gitu. Ini udah nggak perlu ya. Dalamnya udah nggak perlu. Kita cuma mau state aja kalau ini nggak bisa dipanggil di luar gitu. Jadi ini method kosongan ya. Jadi udah segini doang desain patternnya. So gue ulangin lagi ya. Harusnya bener lah ya ini. Oke. Okay. Jadi gue ulangin. Jadi di sini ada private instance ya yang nggak bisa diakses di luar. Jadi ini awalnya null ya. Tapi ketika ini dipanggil get instance, jadi ini udah berkaitan dengan orang luar ya, karena udah public static ya. Kita cek dulu kalau ininya null, berarti kita bikin ini baru. Kalau ini nggak null, udah ada isinya, ya kita return itu isinya lagi aja gitu ya. So kita coba di sini ya. Eh, nah seperti ini ya. Kita coba run. Nah ini kalian lihat memorinya sama nih ya. Mau dipanggil berapa kali pun sama nih pasti memorinya. Ya. So kita coba bikin yang no singleton ya. No singleton. Nah, kalau no singleton ya, ini kita lihat perbedaannya.
Nah, ini beda ya. Ini beda memori. Berarti ini adalah dua objek yang berbeda. Ini adalah dua objek yang sama nih. Satu ya anggap aja satu objek yang sama lah ya. So, ketika ini ya, singleton yang pertama get instance ya. Get instance dia ngecek nih, oh instance-nya masih nol gitu. Berarti dia bikin yang baru. Terus ya return ini instance-nya gitu ya. Terus dia singleton 2 get instance karena ini tadi udah di set ya. Dan ini static. Jadi untuk setiap pemanggilan sama ini ya, static, nggak balik nol lagi. Ini udah ada isinya gitu. Terus ini di skip kan karena ini udah nggak null, berarti dia langsung return instance. Ya, seperti itu teman-teman, sesimpel itu ya singleton pattern. Nah, kemudian ini kalian bisa taruh beberapa metode-metode lagi di sini. Misalkan mau public static apa ya, public void lah ya, do something, ya bisa gitu ya. Jadi misalkan mau do something, singleton do something, ya bisa gitu. Jadi ini beberapa inilah ya, beberapa fungsionalitas ya seperti database connection dan lain sebagainya. Ya, kita bisa taruh sini. Dan kekurangan dari sini ya harus diperhatikan baik-baik tentang yang namanya concurrency ya atau multithreading ya. Ini udah gua jelaskan di modul sebelah ya, di modul software development ada video tentang multithreading. Nah, di multithreading itu bisa aja ketika ada dua thread ya. Jadi ini thread yang pertama, ini thread yang kedua ya. Jadi dia sama-sama memanggil ini nih, sama-sama memanggil get instance gitu. Nah, ini thread yang pertama sama kedua, bisa aja nih ya, thread pertama itu dia udah get instance, tapi dia belum kelar nih, belum sampai return instance, ya. Atau masih di sini nih ya, di antara nomor 7 sama 8, belum kelar, tapi yang thread nomor 2 dia masuk lagi, sama-sama di sini nih, ya. Dua-duanya sama-sama ngecek, instance-nya null, gitu. Sorry, sorry, sorry banget, sorry, sorry. Mic-nya lemot banget ya. Nah, jadi dua-dua ini ya sama-sama di 7 sama 8, sama-sama lihat ini instance-nya null. Terus dari dua thread ini sama-sama bikin ini instance new singleton. Berarti sekarang di heap udah ada dua ya, udah ada dua eh, apa namanya? Udah ada dua dua objek singleton yang berbeda gitu. Dan itu nggak boleh ya. Dan itu nggak boleh di singleton. Jadi gimana caranya ya kita tambahkan synchronize di sini ya supaya supaya ini atomic value ya supaya ketika ini satu udah masuk duluan, dua mau masuk ini harus acquire lock-nya dulu, dia harus selesaiin dulu baru duanya bisa masuk. Ketika dua masuk instance-nya udah keisi ya. Jadi seperti itulah sulitnya thread ya karena thread tuh dia bisa mengakses suatu instance yang sama ya di suatu program. Nah, jadi kita tambahkan synchronize nih di sini. We force every thread to wait its turn before it can enter the method. Ya, jadi nggak ada re-entrancy gitu ya. Tidak ada two thread yang enter the method at the same time. Oke? Okay? Nah, kekurangan dari synchronize apa teman-teman? Kekurangannya adalah itu tadi ya, adanya eh jadi lemot ya, karena kita harus saling nunggu gitu. Ya, jadi kekurangan ini adalah concurrency-nya ya. Kita harus memastikan ini concurrent gitu. Ya, jadi ya kita bisa tambahin concurrent synchronize untuk supaya aman ya dalam memastikan bahwa singleton ini aman dari multithreading. Terus ini adalah diagramnya ya. Ini gua ambil dari refactoring.guru. Simple ini ya, satu kelas doang nih. Ada singleton, dia mempunyai dirinya sendiri, composition dirinya sendiri ya. Ini aneh ya, ini baru muncul nih di sini nih ya. Terus ini adalah sebuah apa namanya? Konstruktor yang private, yang nggak bisa diakses di luar. Jadi dulu mungkin mindset kita yang konstruktor tuh harus public karena ya siapa yang mau bikin kalau nggak ada konstruktor private gitu. Ternyata ada nih, bisa nih dibuat seperti ini ya. Kita pakai get instance untuk mengambil objek ini ya. Dan ini sama lah ya seperti yang tadi kita bikin.
Oke, ini beberapa poinnya. Singleton pattern memprovide global instance point ke instance itu, ya. Jadi global secara program ya. Terus Java implementation singleton itu bisa membuat private constructor. Nah, jadi di beberapa programan lain mungkin bisa aja ada constructor yang nggak private ya. Jadi bisa public. Ya, itu bisa lalai ya. Tapi kalau di Java bisa bagus. That's why design pattern ini gue juga mau pakai Java ya, karena sangat mendukung OOP. Terus mengexamine performance ya dan resource constraint dan carefully choose appropriate singleton implementation untuk multi-thread application. Ya, ini tadi terkait yang synchronize barusan ya. Kita harus memperhatikan juga. Terus pro-nya ya, kalian bisa meng-ensure bahwa kelas punya single instance, kita bisa gain global access point ya, ini sama kayak inilah ya. Terus ya, ya ini sama lah, ini tujuan aslinya kita. Tapi cons-nya tuh banyak sih teman-teman ya. Jadi yang pertama, dia violate SRP ya, karena patternnya solve two problem at a time. Problem yang pertama adalah ketika itu di newin lagi gitu ya, newin lagi gitu. Terus problem kedua ya ketika eh, apa namanya? Ya ini lah problem pertama itu ketika masalah objeknya lah ya. Kedua masalah mungkin instance-nya gitu. Ya sungguh kurang yakin juga ini maksudnya apa ya? Two problems at a time. Menurut gue ini udah lumayan simpel ya. Mungkin karena ini kayak semacam satu objek dewa gitu ya. Jadi itu mungkin yang membuat SRP itu jadi gagal gitu. Nah, ini juga bisa bad design. Jadi ketika program tahu too much about each other. Ya itu tadi ya, objek dewa tadi ya. Terus, nah ini special treatment di multi-threaded environment. Oke. Terus akan sulit, nah ini yang lumayan concern ya. Sulit untuk melakukan unit test. Unit test itu adalah tes yang otomatis nanti setelah kalian buat code ya, nanti ketika mau di build itu biasanya dites dulu secara otomatis. Nanti kita akan belajar di mode software engineering ya untuk testing. Nah, jadi code di singleton itu nggak bisa melakukan unit test atau sulit lah ya, karena banyak sekali test framework ya, seperti JUnit atau apapun. Nah, mereka itu bergantung ke inheritance ketika membuat mock object ya. Kita belajar nanti ya, mock object itu kayak objek-objek buatan sendiri lah ya, yang disimulasikan sendiri. Nah, karena konstruktor singleton class itu private, ya kan? Dan mengoverride static method itu nggak mungkin. Jadi susah untuk kita membuat mock objeknya di singleton pattern, di singleton itu gitu. Ya, jadi gimana caranya supaya unit test itu tetap dijalankan? Kalau kita pakai singleton, ya kita harus pikir creative way untuk mock singleton gitu. Ya, gue masih belum tahu sih sekarang, belum research gimana caranya. Atau jangan menggunakan tes untuk singleton ini. Ya, atau lagi ya jangan menggunakan singleton pattern. Ya, kira-kira seperti itu sih. So sebenarnya ini secara requirement ini nggak wajib lah ya ada singleton, unless kita bisa memake sure bahwa satu objek cuma dibuat sekali doang gitu, atau nggak mengoveruse suatu objek itu terus-terusan ya, nge-create terus. So itu teman-teman untuk singleton pattern. Meskipun pattern ini mungkin banyak sekali cons-nya, tapi ya ini membuat the way of thinking yang baru ya, dimana ada private constructor dan lain sebagainya. Nah, itu aja teman-teman untuk singleton pattern. Uh, that's it from me. Thank you udah menonton sampai akhir, dan kalau kalian terbantu ya, kalian bisa melakukan support di channel YouTube kita. Deskripsinya ada di kolom komentar, di kolom deskripsi di bawah. So, thank you teman-teman. See you di next season pattern ya. Bye-bye.